ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Ibu, saya ingin menggunakan seluruh pertemuan kita ini untuk mengenang kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di meja saya ini saya beli sebuah buku yang saya beli pada waktu haji kemarin. Saya beli buku itu karena buku seperti ini agak mengherankan ada di negara Arab Saudi sekarang ini. Judulnya di luar sih judulnya Mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memakai Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Tetapi di dalam penulisnya selalu menyebutkan Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Di luar tidak. Yang kedua, di dalam buku ini ada beberapa kisah tentang Nabi yang mungkin tidak akan dipercayai oleh orang-orang Arab yang mengikuti pemimpin mereka sekarang ini. Dia agak bertentangan lah dengan paham yang berlaku di negeri Arab. Yang ketiga, saya ketahui bahwa kitab ini adalah kumpulan ceramah seorang kiai lah di Madinah. Dia tidak memberikan ceramah di masjid Nabi, tapi di rumah dia sendiri dia kumpulkan orang, kemudian dia sampaikan ceramah-ceramah dia tentang, saya baca lagi judulnya dalam bahasa Indonesia, kecintaan kepada Nabi di antara manusia dan benda-benda di alam semesta ini. Jadi saya ingin mulai pengajian kita sekarang tentang hadis-hadis yang menggambarkan kecintaan makhluk lain selain manusia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kisah-kisah ini jarang kita dengar dari para ustadz. Kita udah dengar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah membayangkan sekiranya kita juga berada beserta Rasulullah, kita pun termasuk mencintai beliau seperti kecintaan para sahabat Nabi. Tapi dalam pengajian kita sekarang ini kita akan ceritakan secara berangsur-angsur hadis-hadis yang menggambarkan kecintaan pepohonan, batu-batuan, bukit, binatang-binatang seperti unta, kambing kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kecintaan sahabat kepada Nabi udah sering kita ketahui. Misalnya ada sahabat perempuan yang dengan rajin mengumpulkan tetes-tetes keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur di kebun dia. Tengah hari Rasulullah sedang tidur siang, ada seorang sahabat perempuan melihat Nabi berkeringat, lalu diam-diam dia tampung keringat Nabi itu. Ketika Nabi bangun, Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, saya akan simpan ini ya Rasulullah sebagai wewangian bagi keluarga kami. Itu karena cintanya. Sekali lagi, ada satu riwayat yang pernah saya tuliskan di At-Tanwir dan sempat dikritik oleh seorang ibu dari Jakarta yang tampaknya punya ilmu agama yang jauh lebih tinggi dari saya. Dia menegur saya, kenapa menyampaikan hadis seperti itu? Itu kan hadis yang jorok, kata dia. Karena di dalam hadis itu digambarkan bahwa kalau orang-orang berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdesak-desakan untuk mengusap bagian apa saja dari tubuh Nabi yang mulia. Dan dalam hadis itu, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari ini, kalau Nabi meludah sekalipun, orang berebutan untuk mengambil ludah Nabi itu. Dan kata ibu dari Jakarta itu jorok, katanya kan. Saya tidak tahu juga kenapa dia menyebut jorok ya. Tapi buat orang yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, mungkin kata jorok itu malah terlalu kasar baginya ya, terlalu menyinggung perasaan. Kita juga melihat ada seorang sahabat perempuan lagi. Saya sengaja mengambil ini sebagian sahabat perempuan karena yang dihadapi saya ibu-ibu. Sekali lagi, yang disebut sahabat ialah orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi dan meninggal sebagai seorang Islam. Itu kita sebut sahabat. Di dalam perang Uhud, perang yang menimbulkan korban begitu banyak di kalangan kaum muslimin, perang yang menyebabkan Hamzah paman Nabi juga meninggal di situ kan.
Itu ada seorang sahabat perempuan berkunjung ke Uhud itu untuk mengetahui keadaan keluarganya. Ada seorang membimbing dia ke tengah-tengah lapangan Uhud itu. Diperlihatkan, ini suamimu, jadi sudah syahid juga. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kakakmu, jadi ada kakaknya juga ikut berperang dan syahid juga. Dan ini anakmu. Tunjukkan semuanya syahid. Setelah dia menyaksikan seluruh keluarganya syahid, ternyata ucapan yang pertama yang keluar dari bibirnya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu kata orang-orang, Rasulullah alhamdulillah dalam keadaan baik dan selamat. Aruni hatta anzurah. Perlihatkan kepadaku Rasulullah sampai aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dibawalah perempuan itu menemui Rasulullah, dan ketika ia melihat Rasulullah masih sehat, ia berkata, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka saghirah. Ya Rasulullah, seluruh musibat kecil setelah aku menyaksikan kau. Jadi dia sudah mencintai Nabi lebih dari keluarganya sendiri. Keluarganya boleh gugur semua, asalkan ia tidak kehilangan Nabi yang mulia. Itu sekali lagi kecintaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin pada waktunya kita akan masuk lagi kepada situ. Tapi yang kita ceritakan sekarang adalah kecintaan benda-benda yang kita anggap benda-benda yang tidak berakal, yang tidak punya perasaan. Cinta itu kan perasaan. Dan kita biasanya mengkhususkan perasaan cinta itu hanya kepada manusia saja. Kita tidak pernah bicara tentang cinta binatang. Walaupun setiap kali sebenarnya kita saksikan bahwa kecintaan itu ada juga pada binatang. Kesetiaan itu ada pada binatang. Kadang-kadang binatang lebih setia ketimbang manusia. Tapi kita biasanya mengkhususkanlah perasaan itu kepada manusia. Sebelum kita meriwayatkan beberapa hadis tentang kecintaan jamadat dan khayawanat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menyebutkan dulu beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa benda-benda di alam semesta itu mempunyai perasaan. Jadi mereka bisa merasa, bisa cinta, bisa benci, bisa suka, bisa tidak suka, dan bisa taat juga pada seseorang, bisa juga tidak mentaatinya. Ayat yang pertama ialah surat Al-Ahzab 72 yang minggu yang lalu kita bacakan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72. Surat 33 ayat 72. Kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, kepada bukit-bukit, tapi mereka membantah untuk memikul amanah itu. Mereka menolak untuk memikul amanah itu dan berguncang karenanya. Kemudian manusia memikulnya. Sesungguhnya manusia itu berbuat zalim terhadap dirinya dan tidak menyadari amanat itu. Di situ disebutkan bahwa Tuhan menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka menolaknya. Jadi itu menunjukkan bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung itu mempunyai kemampuan untuk menolak itu, mempunyai kemampuan untuk memilih, mempunyai kemampuan untuk merasakan dan memahami. Mereka merasa terlalu berat untuk memikul amanah itu. Karena itu diserahkanlah amanah itu kepada manusia. Sayangnya manusia itu sekarang, kata Al-Quran, tidak menyadari bahwa dia memikul amanah yang agung itu. Tidak menyadari, itu dalam bahasa Arabnya disebut jahula. Dan karena itu kemudian dia berbuat yang bertentangan dengan amanat itu. Kata para ahli tafsir, misalnya Said Toba-Tobai dalam tafsir Mizan, ayat ini juga menunjukkan bahwa benda-benda di alam semesta itu mempunyai perasaan juga. Mereka bisa berguncang ketakutan. Ayat yang lain, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Itu surat Al-Hasr. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada bukit, engkau akan melihat bukit-bukit itu bergetar ketakutan. Di situ disebutkan bukit pun bisa memiliki rasa takut, bergetar ketakutan. Khosi'am mutasaddian min khasyatillah, bergetar ketakutan karena takut kepada Allah. Itu terjemahan saya, mungkin itu terjemahan Departemen Agama.
Saya ingin tahu mereka menerjemahkan khosyian itu apa? Al-Hasyr surat 59 ayat 21. Ini terjemahan Departemen Agama nih. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dia menerjemahkan khosyian itu dengan kata tunduk. Sebetulnya khosyian artinya takut. Engkau akan melihat bukit itu bergetar ketakutan. Itu terjemah saya. Kalau sini terjemahannya akan kau lihat bukit itu tunduk dan terpecah. Jadi mutasaddian dia terjemahkan terpecah. Saya menerjemahkannya bergetar. Bergetar ketakutan min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa bukit-bukit pun memiliki rasa takut. Kalau dia memiliki rasa takut, dia juga bisa memiliki rasa cinta. Di dalam surat Al-Baqarah, Tuhan menyebutkan bahwa di antara bebatuan itu ada yang runtuh karena takut kepada Allah. Wa inna minal hijarah lamma yahbitu min khosyatillah. Ayat pertamanya dimulai summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarah lamma yatashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lamma yahbitu min khosyatillah. Surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Ada di antaranya sungguh yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Al-Quran itu mengibaratkan ada orang yang hatinya itu keras betul, seperti batu. Padahal kata Al-Quran, batu itu pun yang kita anggap sangat keras, ada yang luluh karena takut kepada Allah. Batu saja yang sudah dibikin keras begitu itu, ada yang hancur karena takut kepada Allah. Di sini terjemahkannya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi batu-batuan sekalipun itu punya rasa takut. Dan karena mereka punya rasa takut, mereka juga punya rasa cinta pada gilirannya. Nah, sekarang saya ingin memulai dengan bukit-bukit dan bebatuan yang pohon-pohonan yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari bebatuan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, jadi ibu-ibu bisa melihatnya dalam terjemahan Indonesia. Kecintaan kita ialah kesediaan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita sukai. Walaupun di dalam Islam diajarkan kita harus mengucapkan salam itu kepada orang yang kita kenal, juga orang yang tidak kita kenal, dalam sabda Nabi. Tapi di sini ada beberapa hadis yang saya sebutkan bahwa salah satu ungkapan kecintaan bebatuan itu ialah kebiasaan mereka untuk mengucapkan salam kepada Nabi kalau Nabi lewat di hadapan mereka. Yang pertama hadis ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah itu saya harus perkenalkan lagi nih. Itu seorang sahabat yang dengan setia mencatat perjalanan Nabi itu waktu beliau melakukan haji. Jadi sejak berangkat dari Madinah ke Mekah terus sampai urut-urutan perjalanan itu dia catat dengan teliti. Sehingga sekarang ini kalau kita belajar manasik haji, sebetulnya manasik itu kita peroleh dari penjelasan Jabir bin Samurah. Sekarang di Jakarta ini kita punya Ustadz O. Hashim yang sekarang ini sedang membuat penelitian mengikuti kronologi perjalanan haji Nabi itu. Hari demi hari, misalnya tanggal sekian beliau berada di mana, tanggal sekian beliau berada di Abwa, berziarah ke makam ibunya, sampai jam demi jamnya. Itu luar biasa. Karena catatan hadis itu luar biasa akuratnya. Dan Jabir bin Samurah itu yang meriwayatkan hadis ini, meriwayatkannya itu dalam konteks perjalanan Nabi ke Mekah dari Madinah. Kemudian ketika beliau sampai di Mekah, beliau berkata begini,
Aku dulu ingat, kata Nabi, ada bebatuan di Mekah itu yang selalu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai Nabi. Inilah a'rifu hadaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Wa inni la a'rifuhu al-an, kata Nabi, dan aku sekarang bisa menunjukkan batu itu sekarang. Kemudian Nabi kita menunjukkan batu yang sering mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak diceritakan Jabir bin Samurah mendengar salam bebatuan itu. Dalam riwayat yang lain mungkin bebatuan itu mengucapkan salam dan hanya kedengaran oleh Nabi saja. Sahabat yang lain tidak mendengarnya. Tapi ada riwayat lain, diriwayatkan juga oleh, buku ini ibu-ibu ditulis oleh ulama ahli sunnah tadi, penduduk Madinah, tanpa mempersoalkan apakah dia taqiyah atau tidak, tapi dia ulama ahli sunnah, seperti saya juga ulama ahli sunnah. Dan dia meriwayatkan dari kitab-kitab ahli sunnah, dari Ahmad, Turmudi, dan Baihaqi. Ternyata ada juga sahabat yang mendengar salam bebatuan itu kepada Rasulullah. Dia meriwayatkannya begini. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, fa kharajna ma'ahu fi ba'di nawahiha, famararna bainal jibali wasyajar, falam namur bisyajaratin wala jabalin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kami keluar bersamanya di lembah-lembah kota Mekah itu. Kemudian kami lewat di antara bukit-bukit dan pepohonan, dan kami tidak melewati satu pohon pun dan tidak satu bukit pun kecuali semua mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam riwayat Baihaqi bunyinya begini, famastaqbalahu syajarun wala madarun illa qala lahu assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah berhadapan dengan dia satu pohon pun, bahkan satu batu pun, kecuali ia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihi. Jadi Imam Ali berbeda dengan Samurah, dia ikut mendengarkan ucapan bebatuan pepohonan itu di hadapan Nabi. Walaupun waktu itu Imam Ali mengatakan kunna, kami bersama, mungkin yang dimaksud kami itu Imam Ali berserta Rasulullah, atau Imam Ali bersama Rasulullah dan bersama sahabat yang lain mendengar bunyi salam itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya, Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Saya menyebutkan itu hadis ini sahih karena kalau kita riwayatkan nanti orang-orang akan menolaknya. Oh, itu hadisnya dhaif kali. Masa bebatuan bisa bicara? Jadi bebatuan itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Sekarang pun kalau kita pergi umroh atau haji, kita akan melihat bebatuan itu mengucapkan assalamu alayka. Sekali lagi bukan mendengar, sekarang kita melihat bebatuan itu mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena di atas batu itu ditulis tulisan itu. Sahabat mendengar itu, kita melihat sekarang. Itu bebatuan. Rasulullah itu ketika beliau berada di Madinah seringkali datang ke Uhud itu, baik sebelum peristiwa perang Uhud itu maupun sesudahnya. Nah, satu saat kata Anas bin Malik itu khadam Rasulullah yang menyertai Rasulullah lebih dari 10 tahun. Dia bercerita, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar akhdimuhu. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raji'an wa bada lahu Uhud qala hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kami keluar bersama Nabi ke arah Khaybar, dan saya sedang berkhidmat kepada Nabi, sedang menjadi khadam beliau. Ketika beliau kembali dari Khaybar, kelihatan bukit Uhud dari jauh. Lalu Nabi berkata, inilah bukit yang mencintai kami dan kami mencintai dia. Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu adalah satu bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa bukit itu pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan bebatuan ya, dan pepohonan yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pengalaman seorang sahabat yang lain namanya Ya'la bin Murrah As-Saqafi. Kami sedang bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami turun di satu tempat dan Rasulullah tertidur. Ketika beliau tertidur,
Tiba-tiba datanglah sebuah pohon menyobekkan bumi. Artinya tanah itu seperti disobek karena pohon itu berjalan sampai pohon itu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat kepada Nabi, dia merunduk dan kemudian berdiri lagi dan kembali lagi ke tempatnya. Tsumma raja'at ila makaniha. Ketika Rasulullah terbangun Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sebutkan kepada beliau apa yang terjadi. Ketika Rasulullah tidur itu, sahabatnya bangun menunggui Rasulullah itu dan melihat kejadian itu. Ketika Rasulullah terbangun, dia beritahukan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Dan apa kata Rasulullah? Hiya syajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jalla an tusallima alayya fa'azana laha. Itu adalah pohon yang minta izin kepada Tuhan untuk berjalan mengucapkan salam kepadaku. Lalu Allah izinkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani, Abu Nuaim, Al-Baihaqi, dan seluruh orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang sahih. Ini ada satu hadis yang sangat mengharukan. Saya tidak ingin menceritakan hadis itu dengan bahasa saya sendiri, langsung dari hadis itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan di dalam Bukhari, Muslim, dan beberapa kitab hadis sahih lainnya. Dan dikomentari oleh para ulama dengan sangat menarik. Nanti saya akan ucapkan juga komentar para ulama seperti Imam Syafi'i tentang hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Madinah sering berkhutbah dalam keadaan berdiri. Waktu itu mimbar belum dibuat. Mimbar Nabi yang sering kita kunjungi sekarang itu, walaupun itu reproduksi, dulu tidak pernah Nabi pergunakan pada awal-awal kedatangan beliau ke Madinah. Di tengah-tengah masjid Nabi di Madinah itu ada banyak pohon kurma. Jadi orang tua kita dulu yang berangkat naik haji masih memakai kapal laut, sempat menyaksikan pohon-pohon kurma di tengah-tengah masjid Nabi itu. Sekarang di tengah-tengah itu kita saksikan itu yang tertutup oleh seperti kemah yang bisa dibuka. Agak dekat dengan tempat perempuan, itu di tengah-tengah di situ. Nah di situ awalnya itu ada beberapa pohon kurma. Dan beliau sering berkhutbah sambil bersandar kepada salah satu di antara pohon kurma itu. Karena pohon kurma itu terletak tempat bersandar Nabi di dekat mihrab Nabi sekarang ini. Sebelah kanannya ada pohon kurma itu. Dan beliau seringkali berdiri agak lama di situ. Fa idza tala wuqufu sallallahu alaihi wasallam aw sya'ra bi ta'bin. Dan kalau Nabi agak penat karena lama berdiri di situ, beliau sambil bersandar meletakkan tangannya yang mulia kepada pohon kurma itu. Ketika jumlah orang yang salat bertambah banyak dan masjid mulai sempit, sampai orang yang salat di ujung masjid tidak bisa kelihatan oleh orang yang salat di depan masjid itu. Orang yang di belakang itu juga tidak bisa melihat Rasulullah yang sedang khutbah itu, karena kan Rasulullah khutbahnya sambil bersandar kepada pohon kurma itu. Jadi yang jauh tidak bisa melihat. Akhirnya para sahabat merasa kasihan juga kepada Nabi karena beliau kadang-kadang berdiri cukup lama di situ, dan mereka mengusulkan kepada Nabi untuk dibuatkan mimbar supaya Nabi bisa duduk dulu pada waktu khutbah itu. Dan Nabi menyetujui itu, kemudian mereka buatkan mimbar. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan mimbar itu pada tempatnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu kamarnya yang mulia yang sekarang ini menjadi kuburannya. Jadi beliau berangkat untuk khutbah. Yaumul Jum'ah yuridul mimbar, bermaksud ke mimbar itu untuk berkhutbah. Ketika Rasulullah melewati pohon kurma yang biasanya beliau khutbah di situ dan tidak berhenti di situ, lalu beliau naik ke atas mimbar. Tiba-tiba orang di majelis Nabi waktu itu pada waktu salat Jumat mendengar sebuah teriakan tangisan. Yahinnu haninan mu'lima, sebuah tangisan yang sangat menyedihkan, sampai berguncang seluruh masjid dan debu-debu itu berguguran karena kelihatan pohon kurma itu juga berguncang. Walam yahda, dan tidak tenang-tenang. Melihat pohon kurma itu menangis, seluruh sahabat juga terpengaruh karena tangisan itu, dan masjid Madinah dipenuhi dengan tangisan yang keras bersamaan dengan tangisan pohon kurma itu. Nazalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil mimbar wa atalajada fa wada'a yadahu syarifa alaihi wa masahahu thumma dammahu sallallahu alaihi wa alihi
baina yadayhi ila sadrihi syarif hatta hada'a thumma khayyarahu sallallahu alaihi wa alihi bi an sararahu wa huwa al-jamadul mayyit baina an yakuna syajaratan fil jannah تفرض عروقه من أنهار الجنة وعيونها ويأكل منه المؤمنون بها وبين أن يعود شجرة مثمرة في الدنيا وذلك بأن يعيده إلى بستانه الذي كان فيه فيثمر من حديد ويأكل منه المؤمنين. Rasulullah tidak meneruskan khutbahnya, beliau turun dari mimbarnya, mendatangi pohon kurma itu, dan beliau meletakkan tangannya yang mulia di atasnya, mengusap-ngusapnya, dan memeluk pohon kurma itu, merapatkan ke dadanya. Sampai pohon kurma itu tenang, dia tidak berguncang lagi. Kemudian Rasulullah bercakap-cakap dengan pohon kurma itu, mengatakan kamu boleh memilih apakah menjadi pohon kurma di surga yang akar-akarnya meminum dari sungai-sungai di surga, dan kemudian kaum mukminin akan memakan buahnya nanti di surga, atau dikembalikan lagi sebagai pohon yang berbuah di dunia ini. Maksudnya dikembalikan lagi kepada kebunnya yang lama dan mendatangkan buah yang baru yang dimakan oleh kaum mukminin. Tapi katanya pohon kurma itu memilih untuk menjadi salah satu pohon di surga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, af'al insyaallah, af'al insyaallah, af'al insyaallah. Aku akan lakukan itu insyaallah. Nabi mengucapkannya 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi law lam altazimhu la baqiya yahinnu ila yaumi ila qiyamis saah sauqan ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Nabi bersabda, demi yang diriku ada di tangannya, sekiranya aku tidak melakukan apa yang dia inginkan itu, ia akan terus menerus merintih sampai hari kiamat karena kerinduan kepadaku. Nah, kemudian ini komentar para ulama ini. Perhatikanlah oleh kalian sebuah benda mati seperti pohon itu, yang hanya berjarak dari Rasulullah kira-kira 4 atau 5 meter saja. Biasanya ia bersandar itu. Kemudian Rasulullah berpindah dengan jarak hanya 4 atau 5 meter saja. Tapi pohon kurma itu tidak sanggup memikul jarak 4 meter dan 5 meter itu. Dan dia berteriak menangis karena kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak tenang-tenang sebelum Rasulullah memeluknya dan menjanjikan dia bahwa Rasulullah akan bertemu dengan dia kembali pada hari kiamat. Dia tidak memilih untuk dikembalikan lagi kepada kebunnya yang semula, karena yang tidak ia tahan itu ialah berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia memilih lebih baik menjadi pohon di surga, karena di situ dia akan beserta Nabi untuk selama-lamanya, untuk waktu yang abadi. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, termasuk oleh Ibnu Katsir di dalam Syama'ilnya dan di dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu komentar untuk Sahih Bukhari. Nah, ini ada ucapan beberapa ulama. Kata Hasan Al-Basri, ya ma'sarul muslimin, al-khasabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syauqan ila liqa'i. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi sallallahu alaihi wa alihi. Hei kaum muslimin, lihat itu satu batang kayu merintih menangis karena kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Padahal kalian lebih berhak untuk merindukan Rasulullah ketimbang pepohonan itu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah memang pernah bersabda, Tuhan sudah memerintahkan kepada seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya untuk mencintai aku, kecuali orang-orang yang fasik di antara jin dan manusia. Jadi yang tidak cinta kepada Rasulullah itu hanyalah orang fasik di antara golongan jin dan manusia. Seluruh alam semesta ini mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebenarnya tidak usah tanya kenapa ya. Biasanya kita mencintai sesuatu atau seseorang karena jasa orang itu terhadap kita, karena kebaikan orang itu terhadap kita. Nah, mengapa alam semesta, pepohonan, bebatuan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu bukan hanya karena perintah Tuhan saja. Pepohonan itu, seluruh alam semesta itu tunduk kepada perintah Tuhan kan. Lahu aslama man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Tunduk kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, dan semuanya pasrah kepadanya. Jadi ketika Allah memerintahkan cintai Nabi, mereka juga pasrah. Itu bukan hanya karena itu saja. Itu karena dalam tanda petik jasa Nabi terhadap mereka. Pertama, kedatangan Nabi ke alam semesta ini menjadi rahmat kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi itu menyebarkan kepada kita kasih sayang
kepada seluruh alam semesta ini. Kita disuruh menyayangi seluruh alam ini. Sampai di antara beberapa upacara haji, ada keterangan, selama kita haji kita tidak boleh menebang pohon, tidak boleh memetik dedaunannya sekalipun, tidak boleh mengganggu pepohonan-pepohonan di situ itu. Itu sebetulnya bukan hanya pada waktu haji saja. Di tempat yang lain pun dalam akhlak Islam kita tidak boleh mengganggu lingkungan. Kecuali misalnya kita memetiknya itu untuk kita manfaatkan. Karena menurut ayat Al-Quran, seluruh alam semesta ini ditundukkan Tuhan untuk berkhidmat kepada kita. Pepohonan itu mau dipotong juga, asalkan dia sudah berkhidmat untuk kita. Seperti pohon pisang. So, kalau kita menebang pohon pisang itu tidak kita manfaatkan sama sekali, sehingga mereka tidak bisa berkhidmat untuk kita, itu kita berbuat dosa. Kita hanya boleh memotongnya misalnya ketika kita tahu dia sudah memberikan buahnya kepada kita. Pohon pisang itu memang menakjubkan kan? Dia biasanya belum berbuah sebelum dia melihat ada selanjutnya. Kalau sudah dia lihat selanjutnya, dia rela mati sekalipun sesudah itu. Sekarang malah dengan rekayasa genetik kita bisa hadapkan pohon-pohon pisang itu ke arah yang sama. Kita susun atau semua menghadap ke arah yang sama. Kalau kita bikin buah-buahnya itu di tempat yang sama bisa kita atur. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyayangi pepohonan, bebatuan, dan seluruh alam semesta ini. Kata Imam Syafi'i, Rasulullah pernah memiliki mukjizat, yaitu rintihan pohon kurma. Sampai suaranya kedengaran oleh seluruh orang yang berada di majelis. Menurut Imam Syafi'i, itu jauh lebih dahsyat daripada menghidupkan manusia yang sudah mati. Karena ada berbagai kejadian orang sudah mati hidup kembali. Tapi jarang sekali kita dengar dari nabi-nabi terdahulu ada pohon kurma yang merintih, menangis, dan tangisannya kedengaran oleh seluruh orang. Seperti yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meningkat waktu saya bacakan terjemahnya saja. Abu Talib keluar. Suatu saat Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu ia membawa keponakannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil. Seperti kita ketahui bahwa waktu itu Rasulullah dipelihara pada Abu Talib, pada pamannya. Jadi dia numpanglah di rumah pamannya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi ia sangat disayangi baik oleh Abu Talib maupun oleh Fatimah binti Asad, istri Abu Talib. Pada suatu saat Abu Talib mau pergi berdagang, ia tidak tegalah bawa anak kecil itu untuk pergi jauh karena perjalanannya sangat melelahkan. Arti itu tiba-tiba Rasulullah mengejar Abu Talib itu. Waktu itu belum Rasulullah, karena saya tidak ingin menyebut Muhammad begitu saja tanpa gelarnya. Rasulullah datang dan memegang kendali unta itu sambil menangis karena ia ingin ikut kepada Abu Talib. Lalu Abu Talib segera waktu itu membuat sebuah rangkaian puisi. Abu Talib itu sampai sekarang meninggalkan kumpulan puisi dia, namanya Diwan Abi Talib. Di antaranya adalah puisi tentang Nabi. Saya tidak hafal, di antaranya kepada tali untaku bergantung anak yatim yang melalui wajahnya Tuhan turunkan hujan dari langit. Jadi karena dulu pernah terjadi peristiwa negeri Arab itu dilanda kekeringan yang luar biasa. Lalu Abu Talib bawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kecil itu ke depan Baitullah. Kemudian Abu Talib berdoa kepada Allah, demi wajah anak yang mulia ini, ya Allah turunkanlah hujan dari awan. Karena itulah ada doa dalam salawat munfarijah, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Karena wajahnya yang mulia, maka awan-awan diminta untuk menurunkan hujannya. Itu artinya itu salawat munfarijah itu. Walaupun kita mungkin bacanya tanpa paham apa yang dimaksud. Tiba-tiba di situ ada cerita awan diturunkan hujannya karena wajahnya yang mulia. Saya mengumpulkan sekarang ini ibu-ibu puisi-puisi Abu Talib itu yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam puisinya itu juga diungkapkan kecintaan Abu Talib bukan saja kepada Rasulullah tapi kepada agama Rasulullah. Sampai ia mengatakan, aku yakin bahwa agama Muhammad adalah agama yang benar.
dan tidak aku izinkan seorang pun mengganggu agama ini sampai aku dikebumikan. Itu di antara untaian sajaknya. Tapi orang yang begitu bela dan meyakini agama Rasulullah sebagai agama yang benar, kita sebut kafir kan sekarang. Nah, kita lanjutkan ini kisah Abu Thalib. Nanti itu Bu, puisi-puisi itu saya terbitkan di bulan Maulid ini rencananya, bersama dengan puisi-puisi dari Johann Wolfgang Goethe, itu penyair Jerman, pernah nulis juga puisi tentang Rasulullah. Thomas Carlyle, orang Inggris yang menulis buku yang sangat dikagumi oleh Bung Karno, itu Helden and Helden Vereering. Dari para pemikir dunia tentang Rasulullah, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kembali lagi cerita Abu Thalib. Abu Thalib keluar ke Syam dan ikut bersama Abu Thalib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil itu, bersama juga para tokoh-tokoh Quraisy yang pergi berdagang. Sampai di satu tempat yang di situ ada sebuah gereja, tengah-tengah padang pasir itu ada seorang rahib yang mengasingkan diri bikin gereja di situ. Mereka turun semua, mengikatkan ikatan kendaraannya. Lalu turunlah rahib itu dari tempat peribadatannya. Padahal sebelumnya rahib itu tidak pernah turun menemui mereka. Turun, tapi ternyata rahib itu tidak datang menemui mereka, bahkan menoleh pun tidak kepada tokoh-tokoh Quraisy yang duduk di situ itu. Dan langsung dia mendatangi anak kecil itu, mengambil tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menciumnya sambil berkata, "Hada Sayyidul Alamin, hada Rasulu Rabbil Alamin." Ini penghulu seluruh alam semesta ini, dan ini adalah Rasul Rabbul Alamin. Sampai Allah nanti membangkitkan dia sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Hada yab'atsuhullah, hada yab'atsuhullah rahmatan lil alamin. Ini diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu para tokoh Quraisy itu bertanya kepada rahib itu, "Ma ilmuk? Dari mana kamu tahu? How did you know?" Mereka. Faqala, "Innakum hina asraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun ila kharra sajidan wala yasjudu ila linabiyyin." Kemudian rahib itu berkata, "Aku berada di atas puncak itu, bukit itu, dan kalian turun dari Aqabah menuruni bukit itu." Kata rahib, "Aku melihat pepohonan, bebatuan, semua bersujud kepadanya, dan tidak seorang pun makhluk sujud kecuali kepada seorang nabi." Jadi makhluk bersujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang laki-laki dari Bani Amir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini terkenal sebagai dukun yang pintar, suka menyembuhkan dan suka mengobati. Kana yudawi wa yu'alij. Masih kafir, dia datang menemui Nabi. "Ya Muhammad, innaka taqulu asya'a, fa hal laka an udawik?" Muhammad, engkau ini sering ngomong yang aneh-aneh. Apa engkau mengizinkan aku sembuhkan kamu? Jadi anggapnya Nabi itu gila. Tapi Nabi menjawabnya dengan sabar, bahkan Nabi mengajak dia masuk Islam. Kata orang itu, "Engkau punya bukti enggak bahwa engkau memang seorang Nabi? Halaka an urika ayat?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Maukah engkau aku tunjukkan satu bukti bahwa aku ini seorang Nabi?" Dan di samping itu ada pohon kurma dan pepohonan yang lainnya. Kata dia, "Boleh," kata buktikan. Tapi waktu itu tidak ada orang. "Aku minta ada orang yang menyaksikan bahwa kamu itu Rasulullah." Lalu kata Nabi, "Aku akan panggil pohon kurma itu." Fa'aqbala alaih wa huwa yasjudu wa yarfa hatta intaha alaih. Faqama baina yadayhi. Tsumma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ila makanik." Faraja'a ila makanik. Faqala, "Wallah la ukadzibuka bi syai'in taquluhu ba'daha abadan." Kemudian Nabi memanggil satu pohon yang ada di situ. Pohon itu datang dan bersujud, merebahkan dirinya di hadapan Nabi. Kemudian terangkat lagi, sujud lagi, terangkat lagi. Sampai Nabi berkata kepadanya, kepada pohon itu, "Irji' ila makanik." Baliklah kamu ke tempat kamu. Kemudian dia kembali ke tempatnya, dan kemudian si tukang mengobati itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendustakan engkau setelah ini. Engkau berkata apapun, aku akan percayaimu." Dan dia masuk Islam karena kesaksian pepohonan itu yang bersujud di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan juga oleh Bukhari di dalam tarikhnya, Tabrani dalam Al-Kabir, Ahmad,
Abu Nuaim, Al-Baihaqi, Turmudi, Al-Hakim, Ad-Darimi, dan beberapa ahli hadis lainnya. Kita sampai di sini, kita nanti akan teruskan lagi dengan yang akan datang.